Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Ribuan massa pendukung salah satu calon Bupati Buol melakukan unjuk rasa menolak hasil pilkada. Puluhan pemuda lintas agama di Palu memperingati Hari AIDS Sedunia. Satgas Madagoraya melakukan patroli di jalur klasik pasca penghitungan suara Pilkada Poso. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 berlangsung aman dan damai. Meski begitu, aparat keamanan tetap melakukan upaya antisipasi dalam menjaga situasi di wilayah bekas konflik tersebut, sekaligus mengantisipasi aksi kelompok tertentu yang tidak puas dengan hasil pilkada. Seperti yang dilakukan Satuan Tugas Preventif Operasi Madagoraya yang intensif melakukan patroli di jalur klasik. Lokasi patroli yakni wilayah Kecamatan Poso Pesisir. Wilayah tersebut dulunya menjadi jalur pergerakan kelompok radikal di Poso. Satgas 3 Preventif Op Madagoraya melaksanakan patroli jalur klasik yang berada di wilayah Poso bertujuan untuk mencegah timbulnya kembali pelatihan baru dan radikalisme yang berada di perkebunan dan pegunungan. Begitu juga pula untuk menciptakan rasa aman kepada warga masyarakat yang saat ini masih melaksanakan pemilu kada serentak di wilayah masing-masing. Dalam patroli jalur klasik tersebut, petugas juga menyasar kendaraan maupun warga yang melintas di wilayah tersebut. Pengendara maupun kendaraannya diperiksa untuk menjaga barang-barang berbahaya, baik senjata api maupun bahan peledak. Warga pun mendukung langkah yang dilakukan Satgas Madagoraya tersebut. Mereka menilai keberadaan petugas membantu dalam memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Mereka bisa berkebun tanpa khawatir dengan gangguan kelompok teroris atau radikal. Kami dari masyarakat Poso Pesisir Utara sangat berterima kasih kepada anggota yang telah operasi di Poso khususnya. Kini kami masyarakat sangat berterima kasih karena kami aman, telah tidak ada lagi yang mengganggu kami dalam bertani. Patroli rutin ini diharapkan dapat terus menjaga stabilitas keamanan di Poso, sekaligus memperkuat kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan wilayah yang aman, damai, dan kondusif. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Kabupaten Poso tidak hanya dikenal dengan destinasi wisata alam dan bahari yang menakjubkan. Daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Sintuwu Maroso ini juga memiliki destinasi wisata sejarah. Salah satunya cagar budaya Gua Pamona. Gua Pamona yang ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2010 ini terletak di Desa Pamona, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Tentena dan Danau Poso. Hanya berjarak sekitar 800 meter dari kota Tentena. Pengunjung bisa berjalan kaki melintasi perkebunan kakao dan cengkeh. Gua yang juga dikenal dengan sebutan Latea memiliki rongga sepanjang 100 meter ini merupakan gua alam dan terbentuk dari batuan karst. Usia Gua Pamona diperkirakan mencapai 30 juta tahun. Gua ini digunakan sebagai tempat penguburan warga suku Pamona. Di dalam gua ditemukan banyak kerangka manusia. Jadi begini, penempatan kerangka karena ditempatkan itu sudah kerangka kan, sebelumnya kan dikeringkan ya, di Tambea namanya. Pertama dicari tempat yang agak tinggi ya karena konsep Mountain of God itu ya, tempat yang sakral. Kemudian tersembunyi supaya tidak dijarah orang misalnya ya. Jangan kita bayangkan, jangan kondisi sekarang gampang diakses ini.
sekarang. Kalau dulu kan susah ini. Ya, seperti itu. Keberadaan Gua Pamona tidak hanya menjadi saksi bisu jejak peradaban suku Pamona di Kabupaten Poso. Gua ini juga bisa menjadi objek penelitian sejarah dan kebudayaan serta destinasi wisata sejarah. Pengunjung juga sekaligus bisa menikmati panorama Danau Poso yang sangat dekat lokasinya dari Gua Pamona. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Sulawesi Tengah memiliki banyak warisan budaya yang unik. Salah satunya situs megalit yang terdapat di Kabupaten Poso. Di wilayah ini terdapat puluhan situs yang menjadi saksi bisu peradaban masa lalu. Peninggalan sejarah ini selain menjadi objek penelitian, juga sekaligus menjadi destinasi wisata yang mengagumkan. Untuk memperkenalkan situs-situs megalit tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar pameran dalam bentuk visual menggunakan metode digital di Aula Museum Sulawesi Tengah, Kota Palu. Pameran ini diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan bertajuk Pameran Syair Batu Tua. Pameran ini menghadirkan rekonstruksi digital 3 dimensi, baik situs Entovera, situs Tadulako, dan situs Pokekea yang ada di Lembah Behoa, Kabupaten Poso. Pameran ini dibuat dengan metode pemodelan digital 3 dimensi, gubahan syair, serta diiringi rekaman bentang suara alam dan manusia. Pameran ini juga sebagai upaya edukasi terhadap generasi muda atas ancaman kerusakan situs megalit dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Semoga ini juga bisa meninggalkan kesan pengetahuan, warisan pengetahuan kepada publik yang datang. Itu ada beberapa layar yang isi kontennya itu artefak-artefak yang kita rekonstruksi dari beberapa situs di Lembah Behoa. Nah, itu ada situs Entovera, terus ada situs Tadulako, terus ada situs Pokekea. Jadi ada itulah, terus di film itu juga ada cerita-cerita rakyat yang diproduksi juga oleh Dinas Kebudayaan dan disutradarai oleh beberapa sutradara. Itu ada film Toleleng Bunga dari Anca Latif, terus ada Imanuwarale, itu sutradaranya Fauzan Kurnia. Selain sebagai langkah mitigasi ancaman kerusakan benda cagar budaya, pameran juga bertujuan melestarikan dan mendekatkan kembali warisan pengetahuan budaya megalit kepada khalayak luas. Warisan ini dianggap memiliki nilai penting, baik perspektif arkeologis serta konteks penelitian sejarah penyebaran budaya. Pameran Syair Batu Tua ini berlangsung selama 3 hari, 28 hingga 30 November 2024. Diharapkan melalui pameran ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghargai, melindungi, dan melestarikan situs budaya di Sulawesi Tengah. Khususnya situs megalit yang menjadi ikon Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.